Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Adi Saputra. Saya mahasiswa Teknik Informatika UTS tahun 2018. Di sini saya mengambil mata kuliah metodologi penelitian. Nah, di sini saya akan menjelaskan laporan penelitian saya mengenai sistem informasi kasir berbasis web menggunakan framework CodeIgniter. Adapun studi kasusnya itu di Samtek Sumbawa Besar. Adapun mata kuliah ini diampu oleh Ibu Farida Idfitriani MSc. Nah, yang menjadi pertanyaan terbesar di laporan penelitian saya ini, bagaimana hasil dan pembahasan penelitian tersebut. Adapun secara ringkas, hasil dan pembahasannya itu saya tuangkan dalam sebuah kerangka berpikir. Nah, adapun kerangka berpikirnya itu saya memulai penelitian. Nah, ketika saya mulai penelitian, saya langsung ke tahap pengumpulan data. Adapun tahap pengumpulan data yang saya pakai itu pengumpulan data kualitatif. Adapun pengumpulan kualitatifnya itu ada 3 jenis, yaitu observasi, wawancara, dan studi pustaka. Adapun observasi ini saya mengamati hal-hal sekitar yang terjadi pada Samtek Sumbawa Besar. Kemudian wawancara. Nah, saya mewawancarai manajernya Samtek Sumbawa Besar, yaitu Bapak Sukarman Jayadi. Kemudian ada studi pustaka, saya mempelajari literatur yang berhubungan dengan sistem informasi kasir berbasis web. Setelah tahap pengumpulan data selesai, kemudian saya beralih ke tahap pengembangan perangkat lunak. Adapun tahap pengembangan perangkat lunak ini, saya menggunakan metode extreme programming. Saya menggunakan metode extreme programming karena Samtek Sumbawa Besar itu membutuhkan aplikasinya secepatnya. Nah, metode yang memungkinkan untuk menghasilkan suatu produk secepatnya itu extreme programming. Adapun tahapan untuk extreme programming yaitu planning atau perencanaan. Nah, planning dan perencanaan ini ada dua. Ada identifikasi masalah dan ada analisis kebutuhan. Setelah kita identifikasi masalah yang terjadi di Samtek, maka selanjutnya kita akan menganalisis kebutuhannya. Entah itu kebutuhan hardware, perangkat keras, kebutuhan software, kebutuhan pengguna, dan kebutuhan data. Setelah semua yang ada di tahap planning ini selesai, maka beralih ke tahap desain atau perancangan. Nah, di tahap desain ini ada 3. Ada pemodelan sistem, pemodelan data, dan perancangan interface. Setelah itu, saya melakukan pengkodean atau coding. Setelah pengkodean, deep coding ini terus ke testing, pengujian. Nah, adapun pengujian yang saya pakai menggunakan metode black box. Setelah semuanya selesai, maka akan selesai. Adapun hasil analisa kebutuhan yang telah saya lakukan adalah untuk tahap observasinya itu saya mendapatkan beberapa data yang diperlukan untuk membuat sistem informasi. Kemudian tahap wawancaranya itu saya mendapatkan informasi mengenai sistem seperti apa yang ingin dibuat oleh manajer Samtek itu sendiri. Dan ternyata sistem yang ingin dibuat adalah sistem yang dapat membantu pegawai dan konsumen dalam melakukan transaksi, khususnya dalam kegiatan pembayaran. Karena selama ini pembayarannya itu masih bersifat konvensional atau masih menulis di kertas untuk sebagai notanya. Kemudian manajer mengharap untuk pegawainya itu lebih dimudahkan dalam perekapan hasil keuntungan per minggu. Kemudian adapun di studi pustakanya saya telah menemukan beberapa jurnal-jurnal atau beberapa referensi terkait dengan sistem informasi kasir berbasis web. Nah, adapun perancangan sistemnya itu saya merancangnya itu dengan DFD. Adapun yang pertama itu DFD level 0 atau diagram konteksnya. Kemudian ada DFD level 1. Oke, mungkin beginilah diagram konteks yang saya maksud tadi. Di sini ada 3 elemen penting, ada admin, sistem kasir itu sendiri,
kemudian konsumen. Adapun di sini admin bertindak sebagai user aktif, di mana admin adalah yang akan menginput segala macam atau mengelola segala macam hal tentang sistem informasi kasir. Adapun konsumen di sini itu hanya sebagai user pasif atau pengguna pasif. Di sini konsumen hanya memberikan data-data yang diperlukan kepada admin. Kemudian di DFD level 1-nya itu saya lebih merincikan proses-proses yang terjadi pada diagram konteks. Entah itu bagaimana cara admin mengambil informasi, kemudian di mana data itu akan disimpan dan segala macamnya. Kemudian yang saya rancang itu adalah IRD-nya atau Entity Relationship Diagramnya atau diagram entitas, hubungan entitasnya. Di sini ada 3 entitas penting. Yang pertama admin, pegawai, dan konsumen. Nah, karena 3 entitas ini berhubungan, maka tercipta satu entitas juga yang namanya transaksi. Nah, di sini pegawai berhubungan dengan admin. Kemudian admin berhubungan langsung dengan konsumen. Nah, hubungan antara admin dan konsumen ini disebut dengan hubungan transaksi. Di sini yang menyatukan mereka adalah kode transaksi. Oke, selanjutnya itu perancangan database. Nah, adapun perancangan database ini berdasarkan IRD yang telah saya buat. Adapun beberapa tabel yang telah saya buat itu ada 6 tabel. Tabel admin, konsumen, rekapitulasi, gawai, dan transaksi. Kemudian di perancangan interface. Nah, di perancangan interface ini saya membuat mockup dari keinginan manajer. Nah, adapun pada saat perancangan ini saya melakukan group discussion dengan manajer langsung dan pegawai-pegawai Samtek khususnya yang berada di bagian kasir. Dan seperti inilah hasil dari kesepakatan kami bersama, entah saya dengan pihak Samtek, untuk sistem loginnya. Di sini ada nama sistem aplikasinya, kemudian logo Samteknya, kemudian username dan password. Oke, selanjutnya itu ada perancangan interface yang pada saat halaman utama. Nah, begitu pula di halaman utama, semua tata letak dan penggunaan buttonnya itu sudah melalui kesepakatan dengan pihak Samtek. Begitu juga dengan halaman-halaman seterusnya. Itu halaman jenis kendaraan. Kemudian tahap selanjutnya adalah pengkodean. Nah, pengkodean ini ialah bagaimana kita menjadikan rancangan-rancangan tadi menjadi suatu sistem informasi yang nyata. Adapun ini adalah salah satu package kode atau shortcode yang telah saya buat untuk membuat sistem informasi tadi berdasarkan rancangan-rancangan yang telah kami buat. Kemudian inilah hasil dari pengkodean tadi. Hasilnya itu seperti ini. Nah, di sini itu pemilihan warna kan di perancangannya itu masih bersifat hitam putih. Nah, di sini di pemilihan warna dan segala macamnya itu juga berdasarkan kesepakatan kami dengan pihak Samtek. Kemudian selanjutnya itu di tampilan halaman utama. Jadi beginilah teman-teman. Jadi antara rancangan dengan tampilan utama itu sangat persis atau sangat sama. Karena untuk pengkodeannya itu kami tetap beracu dengan rancangan yang telah kami buat. Kemudian pengujian. Nah, di pengujian ini setelah tahap pengkodean selesai, kemudian dilakukan tahap pengujian sistem untuk mengetahui kesalahan apa saja yang timbul saat aplikasi sedang berjalan, serta mengetahui apakah sistem yang dibangun sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Juga untuk tahap ini mengetahui kesalahan atau error yang terjadi sehingga bisa diatasi dengan sebaik mungkin. Setelah kami melakukan pengujian, tidak ada kesalahan-kesalahan yang begitu fatal atau error yang begitu fatal. Di pengujian ini semua elemen-elemen atau button-button dari sistem informasi telah kami coba dan alhamdulillah sampai sekarang belum ada yang error. Selanjutnya kesimpulan. Nah, dari hasil analisis dan perancangan sistem yang telah
kami lakukan sebelumnya, maka kami dapat mengambil kesimpulan bahwa rancang bangun pada Samteker Sumba Besar berbasis web telah selesai dibangun menggunakan Sublime Text sebagai toolsnya, bahasa pemrograman PHP, MySQL, dan pengujian menggunakan black box. Selanjutnya itu adalah saran. Dari hasil pembuatan rancang bangun sistem informasi kasir berbasis web pada Samteker Sumbawa, penulis memberikan saran agar tahap selanjutnya dilakukan pengembangan sistem. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan yang mungkin dapat disempurnakan lagi. Salah satunya, penulis menyarankan agar peneliti selanjutnya mengembangkan sistem informasi kasir berbasis mobile. Karena yang saya buat itu adalah berbasis web, diharapkan ada yang berbasis mobile dan lain sebagainya. Kemudian penulis menyarankan agar peneliti selanjutnya lebih mematangkan pengujian sistem dengan menggunakan black box untuk bertujuan tidak adanya kesalahan-kesalahan yang sangat fatal. Kemudian perencanaan dan pembiayaan harus dipikirkan terlebih dahulu sebelum merubah sistem yang baru. Di sini juga penting teman-teman, karena kalau kita tidak menghitung untuk pembiayaan dan perencanaannya, jadi akan tidak efektif atau tidak worth it yang akan kita buat gitu. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan inilah beberapa referensi yang telah saya ambil, entah dari jurnal, buku, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.